Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mengobservasi SDN Susukan 06 pagi, yang mana observasi ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Di sini kami ingin mewawancarai 3 subjek, yaitu yang pertama adalah bagian kurikulum, yang kedua wali kelas 4, dan yang ketiga adalah murid kelas 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Ima atas ketersediaan waktunya untuk diwawancari oleh kelompok 4, yang dimana kelompok 4 ini diberikan tugas untuk mengobservasi kurikulum atau evaluasi penerapan kurikulum pada tingkatan kelas sedang, dimana di sini atasnya kelas 4 SD. Jadi di sini sebelumnya untuk mendukung transformasi pendidikan di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menggulirkan kurikulum merdeka sebagai upaya pembaharuan dari sebuah sistem pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik. Jadi kurikulum merdeka ini nantinya yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana caranya nanti mulai dari perencanaan, penerapan, kendala, dan solusi, serta nanti akan kita pertanyakan juga bagaimana yang dirasakan juga atau respon dari peserta didiknya. Baik, izinkan saya moderator Dina Trisha mengenalkan beberapa rekan kelompok 4 di sini. Ada Amelia Nabila Zahra, ada Fikri Atunisa, ada Ana Atria Utami, dan bersama Anissa Rania Mumtazah. Dan kami di sini akan memulai wawancara ini terkhusus pada bagian kurikulum dari SDN Negeri Susukan 06, di mana di sini akan disampaikan ataupun nantinya akan berbincang dan berdiskusi bersama Pak Iman. Kepada Mumtazah disilakan. Baik, izin bertanya ya Pak. Di sini untuk pertanyaan pertama itu ada terkait perencanaan program kurikulum. Untuk pertanyaan pertama itu gimana sekolah ini menyusun perencanaan kurikulum? Itu biasanya menyusun kurikulum tuh ada cara khusus untuk menyusun agenda tahunan atau agenda sekolah gitu Pak? Kalau agenda tahunan sekolah untuk kegiatan-kegiatan ya kita pasti ada rapat dengan guru, dengan komite untuk menyusun rencana ke depannya selama 1 tahun itu apa. Itu biasanya ada pertemuan sendiri. Termasuk kita ada rapat untuk penyusunan kalender akademik. Kalender akademik itu kan kita berpatokan dari kalender pendidikan, terus kita sesuaikan dengan kegiatan sekolah. Berarti ada timnya sendiri gitu Pak? Kalau tim enggak, jadi kita nyusun bareng-bareng aja semua. Terus kalau misalkan peran dari masing-masing, misalkan kayak kepala sekolah itu biasanya ngasih ide kah atau gimana, guru, terus komite tadi kayak gitu-gitu? Kalau kepala sekolah lebih ke membuka ke forum sebenarnya. Jadi kalau masukannya lebih banyak dari guru, nanti kepala sekolah menampung, memilih mana yang bisa kita terapkan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan sekolah. Kalau tadi kayak komite kan berarti orang tua murid gitu ya Pak, berarti mereka ikut menyusun, merencanakan. Ya itu. Biasanya tapi untuk kegiatan-kegiatan tertentu sih, nggak semua. Contohnya kayak gimana? Kalau misalkan komite itu biasanya lebih cenderung ke misalkan ada perayaan hari besar gitu, seperti misalnya hari besar agama atau hari besar nasional gitu. Kayak maulid gitu ya Pak? Ya, itu biasanya itu ikut sertakan. Tapi kalau untuk perencanaan yang seperti penyusunan kalender pendidikan seperti itu intern guru dan sekolah. Kalau misalkan dokumentasi resmi kayak CP, ATP, sama modul ajar itu siapa yang menyusun atau menyesuaikannya gitu? Kalau kita kan masih baru. Iya. Jadi baru tahun ini kita gunakan kurikulum merdeka secara keseluruhan dari kelas 1 sampai 6. Jadi kita masih meniru yang sudah ada. Paling dimodifikasi sedikit-sedikit.
Biasanya kalau misalkan itu disesuaikan sama ininya ya Pak, sarana prasarana sekolah gitu. Iya. Dan berkaitan dari penyesuaian dan penyusunan kurikulum yang tadi disampaikan itu, tentunya kita punya yang namanya selain administrasi, kita juga memiliki supervisi di setiap lembaga atau instansi sekolah. Nah, di sini sejauh mana kita kepala sekolah terlibat dalam supervisi pelaksanaan kurikulum di kelas? Kalau supervisi pelaksanaan kurikulum untuk kita ada kegiatan apa namanya penilaian kinerja guru kan, itu dilaksanakan setiap 1 semester sekali, yang resminya ya 1 semester sekali. Jadi semester 1 ada supervisi di kelas, nanti semester 2 juga ada gitu. Tapi kalau yang nggak resminya ya sewaktu-waktu kepala sekolah bisa melihat ke kelas, bisa melihat kegiatan belajar mengajar di kelas gitu. Tapi tidak direncanakan gitu, sewaktu-waktu dia masuk. Tapi kalau yang resminya itu 1 semester 1 kali. Berarti secara strukturnya itu 1 semester 1 kali, Ya. tapi secara tidak strukturnya itu Itu fleksibel tergantung. dari kepala sekolahnya ya Pak. Berarti kalau misalkan fleksibel dan ada strukturnya juga, ada tindak lanjut yang dilakukan. Ada. Itu seperti apa? Kalau saat penilaian itu kan pasti nanti dilihat tuh dari mulai awal sampai akhir sama kepala sekolah ya, tentunya nanti ada catatan-catatan tersendiri seandainya ada mungkin kekurangan di saat pelaksanaan atau kekurangan di saat perencanaannya, itu nanti kepala sekolah bisa memberi masukan-masukan untuk perubahan ke depan. Berarti dari catatan-catatan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah itu akan dibentuk dan dikemas dalam bentuk kapasitas, sehingga nantinya akan ada arahan perubahan ataupun nantinya Ada format-format. ada formatnya ya Pak. format. Format itu yang menyusun siapa? Kita sudah ada format baku sebenarnya, jadi kita tinggal mengikuti format yang ada nanti diisi ke kepala sekolah. Secara keseluruhan melalui supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah ini Pak, apakah membuat guru ini bisa lebih termotivasi dalam baik memperbaiki strategi belajarnya atau lain sebagainya? Ya pasti. Karena kan misalkan ada mungkin sesuatu yang kurang, itu kan pasti diberikan masukan. Dan itu jadi bahan untuk perbaikan dan Tapi sejauh dalam pelaksanaan supervisi itu ada strategi juga dalam melakukan supervisi itu. Ada tantangan atau ada kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaan supervisi. Berarti berjalan sesuai dengan peraturan yang ada ya Pak. Baik, selanjutnya pertanyaan tadi sama Mumtazah sudah disinggung tentang Sampras sendiri ya Pak ya. Kami juga ingin tahu apakah fasilitas di sekolah itu sudah cukup mendukung penerapan kurikulum merdeka. Secara memang sekolah ini kan baru kurikulum merdeka secara keseluruhan. Seperti yang kita tahu kan kalau Kurmaru sendiri kan ya harus ada kayak fleksibel, sedangkan juga ada dari anak itu ada proyek-proyek tersebut. Apakah di sekolah sini tuh sarananya sudah mendukung? ya, kebetulan kalau kita sih memang sebelum dilaksanakan kita persiapan dulu, yang terutama buku untuk buku pegangan anak-anak itu sebelum di tahun ajaran baru itu sudah disiapkan semua dari kelas 1 sampai kelas 6 kita beli buku, kemudian buku itu dipinjamkan ke siswa dan kita beli juga sejumlah siswa, bahkan ada lebih lah, jadi udah memadai kalau dari Kan Bapak tadi sudah bilang sudah memadai ya, sudah ada. Dari fasilitas tersebut Samplasnya berarti yang paling dinilai mendukung apa aja selain buku atau buku saja? ya kalau yang utama kan pasti buku, karena itu untuk pegangan anak-anak kan. Nah selain buku kita juga fasilitas di setiap kelas itu kan memang sudah pakai fokus, jadi kegiatan belajar sudah mendukung, dan itu memang dari semenjak sebelum Nurmer juga kita udah siapkan semua. Tadi Samplasnya
materinya sudah ada, lampiran buku dan juga infografisnya sudah ada disediakan juga. Nah, kami juga ingin tahu nih bagaimana upaya sekolah tuh sejauh ini selama 1 tahun mengemban kurikulum Merdeka sendiri itu ada keterbatasan yang sudah ada gitu. Dari keterbatasan itu apakah sekolah punya strategi khususnya sendiri atau apa ya, misalnya menjalin kerjasama atau mitra dari luar gitu? Ada. Jadi untuk pengembangan ya untuk meningkatkan kemampuan kita tuh sering mengadakan kerjasama dengan beberapa lembaga, salah satunya sama Kejar Cita ya. Mereka beberapa kali kita undang di sini jadi narasumber untuk pelatihan guru itu untuk meningkatkan potensi guru di sini. Pak, terima kasih atas berkaitan dari pertanyaan Pak ya Pak. Tadi kan disinggung perihal pelatihan. Nah, pelatihan sendiri apakah ada jadwal tertentu yang bisa disusun secara sistematis atau memang fleksibel saja, kalau misalkan lagi dibutuhkan itu diadakan dan kalau misalkan lagi tidak dibutuhkan ya disesuaikan aja dengan dibutuhkan? Kalau yang awal ketika kita mau menerapkan kurikulum Merdeka itu pasti ada jadwal khusus. Jadi itu dari satu kecamatan lah, diadakan kegiatan selama beberapa hari. Jadi semua guru itu dapat pelatihan tentang kurikulum Merdeka. Karena kan memang baru mau diterapkan, jadi harus ada pelatihan dulu. Meskipun ya pelatihannya hanya 2 atau 3 hari sih, tapi paling tidak udah mengenal sedikit-sedikit. Di sisanya ya kita laksanakan dulu sejarah. Kalau untuk yang dari dinas lah istilahnya kalau itu. Terus kalau untuk yang sendiri, kita juga selain kerja sama Kejar Cita, kebetulan tetangga kita ini kan sekolah penggerak. Mereka udah jauh-jauh hari menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi sering sebenarnya kita mengundang mereka jadi narasumber di sekolah untuk pelatihan tentang kurikulum Merdeka. Bahkan sebelum kita dapat pelatihan dari dinas, kita sudah minta ke sekolah sebelah untuk pelatihan kurikulum. Terima kasih. Bagian perencanaan kurikulum ini sendiri dari kita cukup Pak kalau untuk pembahasan diskusi ini, karena mengingat betul sekolah ini baru menerapkan dan hal yang wajar juga kalau misalkan di sini masih butuh yang namanya penyesuaian lebih lanjutnya lagi. Jadi sangat luar biasa yang bisa kita garis bawahi bahwasanya di sini lebih memprioritaskan saprasnya dari segi bukunya. Gitu. Karena jarang sekali misalkan kalau misalkan lagi observasi dan lain sebagainya yang disebutkan adalah fasilitas bukunya. Paling dia lebih dominannya biasanya adalah fasilitas pendukung seperti alat yang digunakan pada saat pembelajaran kelas. Seperti itu Pak. Jadi buku memang mahal Pak. Luar biasa gitu, buat menyiapkan itu luar biasa itu. Kita harus menganggarkan beberapa tahap. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas waktu dan kesempatannya, dan semoga hal yang kita sharing ini nanti bisa bermanfaat sebagai analisis kita dan sebagai pengetahuan teman-teman nantinya pada saat kita terangkan di kelas nantinya, dan harapannya dari sini ke depannya nanti kiranya akan ada hal yang baru, insya Allah kita akan sampaikan lagi di sekolah ini. Dan terima kasih sudah mengizinkan kita Pak untuk observasi di sekolah ini. Terkait kurikulum Merdeka di sekolah ini, apakah sudah diterapkan seluruhnya secara penuh di sekolah ini? Ya baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Antoro, saya mengajar di kelas 4D. Kebetulan sasaran kurikulum Merdeka sudah 2 tahun ini berjalan, dan ketika itu di kelas saya langsung kelas 4 untuk sasaran kurikulum Merdeka. Nah, untuk tahun kedua ini seluruh kelas sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Untuk pelaksanaannya itu sudah kapan ya Pak? Pelaksanaannya bertahap. Tahun 2023-2024 itu kelas 1 dan kelas 4.
Untuk kelas 2, 3, 5, dan 6 itu masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, kemudian tahun kedua ini, tahun ajaran 2024 dan 25 ini sudah seluruh kelas menggunakan kurikulum Merdeka. Untuk respon awal pada saat awal penerapan dan implementasi kurikulum itu bagaimana Pak? Respon awal ya, namanya ini kurikulum baru, lalu muncul beberapa istilah baru. Ya kami sebagai guru sasaran di kelas 4 dan kelas 1 sebelum melaksanakan kurikulum Merdeka ada sosialisasi binaan di tingkat kecamatan. Nah, terutama mengenai implementasi kurikulum Merdeka itu ada beberapa sekolah yang langsung menyerentakkan semua kelas, ada yang bertahap kelas 1 dan kelas 4 dulu. Nah, sekolah kami kebetulan memilih yang bertahap, jadi kelas 1 dan kelas 4 dulu pertama penerapan kurikulum Merdeka. Jadi kami pertama memang ada agak bingung dengan istilah-istilah dalam kurikulum Merdeka. Namun setelah ada sosialisasi dan juga ada workshop tingkat gugus binaan kecamatan Ciracas, akhirnya kami harus bisa menyesuaikan. Untuk perbedaan atau perbandingan dari kurikulum sebelumnya dengan kurikulum yang saat ini, bagian apa ya Pak? Perbedaan tidak begitu mencolok, hanya saja dalam explore model pembelajaran dan metode pembelajaran yang kita gunakan. Pada kurikulum sebelumnya kita lebih berfokus pada pendidik atau guru itu sendiri, anak murid jarang dilibatkan. Nah, untuk kurikulum Merdeka ternyata kalau tidak SD ya, ternyata 50% dari guru dan 50% dari siswa. Nah, oleh sebab itu di kurikulum Merdeka ini anak belajar lebih nyaman, ya, lebih nyaman. Untuk bentuk implementasinya dalam kurikulum Merdeka yang sudah berjalan sekolah ini itu seperti apa Pak? Implementasinya adalah ya pertama sosialisasi, kemudian guru sasaran di kelas kurikulum Merdeka itu lebih mengembangkan semacam latihan atau penyusunan modul, kemudian menentukan alur tujuan pembelajaran, kemudian sampai menentukan tema proyek setiap semesternya. Untuk keterlibatan guru dalam proses perencanaan kurikulum, apakah dilakukan pelatihan atau bimbingan yang secara terstruktur? Ya, kebetulan di sekolah kami ada yang mandiri, ada yang juga dilaksanakan secara serentak oleh kelompok guru kecamatan. Nah, biasanya saya sendiri mencari informasi melalui webinar. Jadi harus rajin-rajin mengikuti webinar. Ketika itu sedang maraknya webinar online untuk implementasi kurikulum Merdeka. Nah, setelah itu baru ditambah dengan bimbingan dari tingkat kecamatan. Ada pengawas yang memberikan pelatihan atau penekanan untuk implementasi kurikulum Merdeka. Memang ada cara dan juga ada yang alat, tetapi pusat ini namun sejauh ini Pak, kendala yang dihadapi para guru dalam menjalankan kurikulum Merdeka ini? Ya, saya pribadi udah 2 kali memakai kurikulum Merdeka ini. Ada kekurangan waktu untuk memilih dan merancang model pembelajaran, karena kita harus kaitkan dengan metode dan juga materi yang akan kita sampaikan. Kadang saya butuh waktu untuk merancangnya. Nah, untuk penguasaan kurikulumnya atau materi tidak jadi masalah, tapi
saya sendiri terbentur dengan kekurangan waktu. Ya karena harus dirancang sebelumnya. Sebenarnya perihal perencanaan ini ada penyesuaian metode dan pendekatan pemikiran sebagainya. Sejauh ini Pak, tugas Pak sendiri itu kan Bapak sih merancangnya itu ada hal yang disusun terlebih dahulu, entah itu instrumennya, entah itu diagnostiknya. Nah, sebagai gambarannya aja Pak, apa yang sebelumnya dilakukan sebelum akhirnya menentukan bahwasanya metode ini cocok, metode ini sesuai, atau pendekatan ini sesuai untuk anak tersebut? Ya. Sebelum kami melakukan pembelajaran, tentunya kita lihat dulu alur tujuan capaian pembelajaran, kemudian materinya apa saja, lalu baru kita merancang dalam pembelajaran itu mau gunakan metode apa, lalu alat-alat yang dipakai apa. Nah, untuk saya pribadi di kelas 4, saya lebih banyak menggunakan metode project. Jadi anak saya ajak langsung untuk merancang sebuah masalah lalu mencari jawaban, nanti bisa dipecahkan. Nah, di situ anak merasa tertagih. Ketika satu kali melaksanakan, besoknya minta lagi untuk proyek yang lain. Berarti bisa dibilang ini adalah PJBL. Iya betul. Kalau untuk pendekatan sendiri Pak biasanya menggunakan Kalau saya pendekatannya menggunakan pemecahan masalah atau saintifik di lingkungan. Kita libatkan anak untuk mencari pemecahan dan juga mencari jawabannya di lingkungan. Baru 2 tahun, tentu kesempatnya lebih awal daripada kelas sebelumnya. Nah, secara penyesuaian dengan yang ada saat ini, adakah Pak udah ada yang diskusikan untuk latihan seperti pendekatan yang lebih dalam untuk lingkungan PKS? Iya, untuk 2 tahun ini kami sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, kemarin baru 1 kali sosialisasi kita diperkenalkan dengan pembelajaran yang lebih mendalam. Nah, mungkin untuk tahun ajaran nanti akan dipraktekkan atau diaplikasikan dengan di klinik tersebut. Kemarin baru sosialisasi tingkat kecamatan. Hal pembelajaran mendalam ini sudah disosialisasikan. Menunggu apakah tahun ajaran berikutnya menggunakan itu atau tetap dengan kurikulum merdeka. Menurut sendiri untuk pendekatan pembelajaran mendalam ini sebenarnya berkolaborasi dengan kurikulum merdeka saat ini. Ya, saya pribadi untuk kurikulum merdeka dan ini itu tidak ada perbedaan yang jauh. Justru the blending ini adalah bentuk metodologi atau model pembelajaran yang dipakai dalam kurikulum merdeka. Jadi bentuk pembelajarannya harus lebih mendalam gitu. Sebetulnya itu, jadi penekanannya pada metodologi pembelajarannya. Tapi secara respon dari para guru untuk di ini sendiri tidak ada yang merasa ini adalah sebuah pembaharuan, tapi ini adalah sebuah perkembangan. Iya betul, tidak ada masalah, tidak ada kenapa sih harus ganti lagi tidak ada. Di sini bagaimana Pak cara guru menyikapi perbedaan tingkat kemampuan pembelajaran dari kadang saya pribadi minta bantuan teman sejawat untuk menangani pembelajaran mengenai diferensiasi. Kemudian ada juga yang mau terlibat kolaborasi. Jadi sebetulnya saling berbagi aja, kolaborasi antar guru. Jadi kalau berdiri sendiri kadang ada masalah, nah istilahnya jangan segan-segan untuk minta bantuan. Saya pribadi, saya karena memang udah IT-nya kurang, jadi saya melibatkan teman-teman yang masih muda. Dari tantangan-tantangan tersebut yang sudah disampaikan, adakah upaya dari sekolah atau guru dalam mendampingi tantangan tersebut? Dari sekolah ada.
Jadi pimpinan kami memberikan masukan kepada guru-guru yang masih fresh, masih muda, saling berbagi, saling membantu. Pemahaman guru kan beda-beda, kadang penguasaan materi dan IT juga berbeda. Jadi pimpinan kami menyarankan ya kita saling kolaborasi. Mungkin dari paradigma dari seorang guru, apakah penerapan kurikulum ini ada plus dan minusnya, dampak positifnya apa, dampak negatifnya juga apa? Ya, saya pribadi untuk 2 tahun kurikulum Merdeka ini saya merasa lebih nyaman, lebih tertarik cara mengajar saya dan cara belajar anak itu dibanding dengan kurikulum sebelumnya. Seolah-olah saya pribadi yang capek, sedangkan anak hanya menerima gitu. Untuk kurikulum ini saya lebih enjoy. Berarti dari pihak guru yang pertama kali di sekolah ini menerima penerapan ini sama sekali tidak merasa adanya hal yang membuat tertekan ataupun hal yang mengharuskan mengikuti gitu. Tapi di sini justru merasakan saya menikmati ini karena saya merasa strategi saya merespon dengan baik. Iya, betul yang kami rasakan seperti itu. Tapi ada juga sih kelas-kelas lain yang belum kena sasaran kurikulum Merdeka. Begitu saya tularkan, mereka merasa bingung. Terus apalagi banyak istilah-istilah yang baru. Jadi mereka banyak juga yang mengeluh gitu ya, seolah-olah kenapa sih harus berubah, kenapa harus ini gitu. Tapi saya pribadi yang menjalankan ya saya enjoy. Dari yang kita bahas ya Pak Muhammad, tadi ada respon baik terhadap hal ini. Adakah hal yang meningkat antara kelas pembelajarannya atau sesuatu yang tadinya tidak seperti ini ternyata dari penerapan kurikulum baru ini menghasilkan hal yang baik? Ya, jadi untuk kurikulum Merdeka ini ada dampak positif terutama bagi rapot pendidikan sekolah. Rapot pendidikan sekolah tadinya ada beberapa nilai merah di literasi dan numerasi dan juga di budaya. Nah, sejak kita berlakukan dengan kurikulum Merdeka, alhamdulillah sudah mulai berubah, yang tadinya merah menjadi kuning. Nah, dan tahun ini kedua ini sudah meningkat baik, jadi nggak ada masalah. Nah, itu dampaknya ya. Lalu dampak kedua, orang tua merasa dilibatkan karena pembelajaran yang kami adop adalah PJBL. Lalu di PJBL itu anak di rumah menentukan rancangan proyeknya, lalu dengan bantuan orang tua. Nah, orang tua harus sebelum saya mengajar, sebelum saya menyampaikan sebuah proyek, orang tua sudah saya kasih masukan dulu, sosialisasi. Dan awal-awal tahun pelajaran ketika tahun ajaran baru, orang tua saya kumpulkan, lalu saya sosialisasi tentang kurikulum Merdeka. Jadi di situ orang tua sudah mendapatkan gambaran dan kurikulum ini kolaborasi antara guru, siswa dan orang tua. Pada awal-awal respon orang tua mengeluh kenapa harus banyak proyek dan juga banyak alat-alat yang harus dipersiapkan gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu, orang tua udah semakin terbiasa dan semakin kadang saya belum memberikan proyek, orang tua udah nanya dulu, Pak ada proyek apa nanti gitu. Baik Pak, perihal proyek ya Pak, saat ini kan proyek ini memang sangat didominan gitu. Dari sistem penilaian sendiri Pak, karena kalau misalkan proyek apalagi ada orang tua biasanya yang terjadi di lapangan Pak, ada orang tua yang lebih dominan mengerjakan proyek. Jadi dari guru sendiri bagaimana kita menyusun instrumen atau penilaian? Ya, kami memakai penilaian tidak hanya pengetahuan, kami juga menggunakan penilaian sikap, sosial dan agama tentunya ya. Jadi ada
beberapa kolaborasi kita dinilai kerjasama antar teman, kemudian keaktifan, kemudian semangat belajarnya itu kita nilai juga. Jadi tidak murni dari pengetahuan ketika dia menghasilkan konten yang dilakukan. Penilaian sebagai guru untuk berkata adil mungkin bisa gitu, tapi untuk berkeadaan dinilai sendiri terkadang dari instrumen saya tidak cukup gitu Pak. Karena perihal tersebut bagaimana? Sebetulnya kita memberikan nilai untuk pengamatan tidak berdasarkan naluri kita ya, atau kita melihat latar belakang siswa tersebut atau orang tua tersebut sikapnya dengan pendidik gitu, tapi melihat pengamatan kita terhadap siswa tersebut. Jadi pengamatan sehari-hari juga itu mendukung ya. Jadi tidak berdasarkan siswa ini pintar misalnya, atau orang tuanya juga ada respon lalu nilainya dibaguskan, itu tidak. Tapi saya mengamati, harus objektif, mengamati secara langsung. Sejauh ini apakah ada orang tua yang tidak menerima atas hasil? Sejauh ini untuk di kelas saya tidak ada masalah untuk orang tua terhadap pelaksanaan kurikulum merdeka. Memang awal-awal tahun pertama memang ada keluhan-keluhan itu, tapi untuk kedua tahun ini tidak ada keluhan. Iya betul. Dan semua kelas juga udah orang tua semua kelas sudah memahami kurikulum merdeka ini. Penerapan dari awal masa peserta bisa menerima dan untuk bisa menikmati juga segala rangkaian paket dan lain sebagainya. Jadi untuk kurikulum merdeka ini sendiri Pak, baiknya apa Pak persiapan sebagai calon guru, misalkan nantinya kedepannya kurikulum merdeka ini akan dikembangkan atau bahkan dikembangkan standar dasarnya untuk calon guru sekarang. Iya, untuk kurikulum merdeka ada pembelajaran membawa hasil yang baik. Pesan saya untuk calon-calon guru atau untuk pendidik yang baru, banyaklah menggali atau eksplor tentang metodologi pembelajaran dan juga alat-alat atau media-media pembelajaran kita membuat menarik, lalu siswa kita keren. Intinya itu kita ngajar anak tertarik, anak enjoy, nah itu namanya merdeka belajar itu. Tidak ada beban. Kalau sebelumnya kan anak merasa ada beban, akhirnya belajarnya nggak mendalami, belajarnya setengah-setengah aja. Udah cukup. Nah sekarang itu yang ditunggu-tunggu di akhir semester, baik orang tua maupun siswa itu pasti menunggu adanya Gebiar P5. Gebiar P5 itu puncak P5 kita, isinya perayaan atau di situ ada bazar, ada penampilan, ada itu setiap semester tema P5-nya berbeda. Kebetulan semester ini kita temanya bangunlah jiwa negara. Jadi nanti sekolah kami akan melaksanakan puncak P5-nya di bulan Juni sebelum UAS. Itu per kelas ya Pak? Karena ini sudah semua kelas menggunakan kurikulum merdeka, maka ini hajat dari sekolah. Tadinya hanya kelas 1 dan 4. Waktu kelas 1 dan 4, saya pribadi sebagai koordinator, saya merasa berhasil, sukses itu. Nah akhirnya tahun kedua ini saya ditunjuk lagi sebagai koordinator P5 gitu. Dan ya alhamdulillah kita akan laksanakan lagi di bulan ini. Kalau misalnya kata-kata ada waktu, boleh hadir untuk mengobservasi atau melihat seperti apa rangkaian acaranya. Terima kasih banyak ya Pak atas waktu dan kesempatannya, dan terima kasih informasinya juga kepada Gebiar ini, karena melihat dari yang sudah kita lakukan diskusi di sini,
sangat respon positif sekali dari pihak sekolah. Hai, perkenalkan nama aku Elang Ferdira, bisa dipanggil Elang. Hai, nama aku Anissa Suci Sujarto, biasanya dipanggil Suci. Oke, di sini saya Vika Tunisa, izin memperkenalkan, izin mewawancarai dua murid di kelas 4. Ya, jadi kakak ingin nanya nih ke kalian, apa sih yang menurut kalian tuh pelajaran yang kalian tuh rasa susah? Dari Elang dulu boleh? MTK sih, soalnya kayak ada kayak perkalian itu kan biasanya nilainya tinggi kayak 1000, ribuan gitu. Selain MTK, hanya apa MTK saja? Iya, MTK saja. Kalau menurut Suci, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia, kenapa bahasa Indonesia? Soalnya nulisnya banyak. Oh, nulisnya banyak. Dikira susah. Oh gitu, oke. Nah kan pasti kamu kan udah nerapin kurikulum Merdeka ya. Ada yang namanya P5 nih. Nah menurut kamu P5 itu sulit atau enggak? Enggak sih, sedang aja. Soalnya karena kita kan dibantu juga. Dibantu. Nah kalau menurut Suci Susah. susah. Kenapa susah? Apa yang membuat kamu susah? Soalnya apa tuh? Soalnya habis itu mikir jawabannya susah. Oh tapi dalam project P5-nya menurut kamu susah apa enggak? Enggak. Oh enggak, oke. Terus apa sih pelajaran yang kamu mudah belajar? Kayak misalnya kamu ada bantuan dari guru, terus atau gambar bermain atau gimana? Apa yang membuat kamu tuh lebih mudah belajarnya? Caranya gimana? Caranya sih kalau ada pertanyaan sulit dijawab sama gurunya. Biasanya kan guru nanya-nanya gitu, ada pertanyaan jadi dijawab, jadi lebih gampang jawabnya. Ada pertanyaan. Kalau menurut kamu, Ngerjain bareng sama teman. oh, kenapa? Ngerjain bareng sama teman. Mengerjain bareng sama teman. Contoh pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Tapi tadi menurut kalian, menurut Suci, tadi kan bahasa Indonesia itu susah. Kenapa di pelajarannya itu kamu bisa bareng-bareng gitu sama teman kalau kamu nggak bisa? Oke. Berarti udah itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya ya, Suci dan Elang. Sekian observasi yang kami lakukan pada hari ini. Semoga dari observasi yang kami lakukan bisa bermanfaat ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.